Azerbaijan dan Armenia dilaporkan saling jual beli tembakan pada hari Minggu 27 September 2020 yang lalu. Kedua belah pihak saling menyalahkan satu sama lain sebagai pemicu utama pertempuran di wilayah Nagorno-Karabakh. Beberapa saat setelah itu, Armenia mengumumkan darurat militer sehingga menyebabkan situasi antara kedua negara semakin memanas. Armenia dan Azerbaijan merupakan pecahan bekas Uni Soviet di Kaukasus. Kedua negara saling berselisih paham mengenai wilayah, terutama Nagorno-Karabakh, selama puluhan tahun. Perselisihan tersebut tak jarang berakhir menjadi pertempuran bersenjata yang cukup mematikan. Berikut adalah masalah utama seputar latar belakang konflik Armenia dan Azerbaijan yang dirangkum dari AFP dan BBC. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Perselisihan utama antara Azerbaijan dan Armenia adalah perebutan wilayah Nagorno-Karabakh di perbatasan kedua negara. Pada tahun 1921, pemerintah Uni Soviet menggabungkan wilayah yang didominasi etnik Armenia tersebut ke dalam wilayah Azerbaijan. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, separatis Armenia mengambil Nagorno-Karabakh dalam sebuah insiden yang didukung oleh pemerintah Armenia. Tidak terima wilayahnya dicaplok, meletuslah pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia yang menewaskan 30.000 orang. Ratusan ribu orang juga menjadi korban dan mengungsi dari rumah mereka. Pada tahun 1994, Azerbaijan dan Armenia melakukan gencatan senjata yang dimediasi oleh Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis. Namun, pertempuran antara kedua negara masih sering meletus. Pada tahun 2016, terjadi bentrokan hebat yang menyebabkan sekitar 110 orang tewas. Nagorno-Karabakh terletak di perbatasan Armenia dan Azerbaijan. Wilayah tersebut terletak di pegunungan dengan luas sekitar 4.400 km persegi. Secara tradisional, wilayah tersebut dihuni oleh orang-orang Armenia Kristen dan Muslim Turki. Di era Uni Soviet, Nagorno-Karabakh menjadi wilayah otonom di dalam Republik Azerbaijan. Setelah Uni Soviet runtuh, Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Kebuntuan antara Baku dan Yerevan sebagian besar terjadi sejak gencatan senjata tahun 1994. Rusia secara umum dipandang sebagai sekutu Armenia, sedangkan Turki dipandang sebagai sekutu Azerbaijan. Rusia dan Turki telah memberikan dukungan di belakang Azerbaijan yang kaya minyak. Turki sendiri ingin menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Kaukasus. Aliansi keduanya dipicu oleh saling curiga terhadap Armenia. Bahkan Turki secara rutin mengeluarkan persyaratan keras untuk mendukung ambisi Azerbaijan merebut kembali Nagorno-Karabakh. Armenia sendiri memiliki dendam terhadap Turki karena telah membantai sekitar 1,5 juta orang Armenia di bawah Kesultanan Turki Ottoman selama Perang Dunia I. Lebih dari 30 negara mengakui pembunuhan itu sebagai genosida, meskipun Turki dengan keras membantah istilah itu. Rusia memiliki hubungan dekat dengan Armenia. Rusia juga memimpin aliansi militer Organisasi Traktat Keamanan Kolektif yang beranggotakan 6 negara pecahan Uni Soviet termasuk Armenia. Armenia mengendalikan dukungan Rusia dan jaminan militernya. Armenia telah diguncang oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi sejak negara itu memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet. Kepemimpinan Armenia pasca Uni Soviet menekan oposisi terhadap pemerintahannya.
Pihak oposisi juga dituduh memalsukan hasil pemungutan suara. Tuduhan tersebut sebagian besar disinyalir bertujuan untuk mengamankan kepentingan Rusia. Pada tahun 2018, terjadi aksi unjuk rasa dan mengantarkan Nikol Pashinyan menjadi Perdana Menteri hingga sekarang. Azerbaijan, negara beragama mayoritas Syiah dan Islam Sunni di Laut Kaspia, telah berada di bawah cengkeraman otoriter dinasti keluarga sejak 1993. Haidar Aliyev memerintah negara itu dengan tangan besi sampai Oktober 2003. Mantan perwira intelijen Rusia KGB tersebut menyerahkan kekuasaan kepada putranya Ilham beberapa minggu sebelum kematiannya. Seperti ayahnya, Ilham telah menghancurkan kekuatan oposisi terhadap pemerintahannya. Pada 2017 lalu, Ilham menjadikan istrinya, Mehriban, sebagai wakil presiden pertama Azerbaijan. Demikianlah liputan Info Warganet. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.